Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu kelas 9? Ketemu lagi hari ini dalam pembelajaran IPA. Materi hari ini yaitu mengenai partikel penyusun benda dan makhluk hidup. Pernahkah kalian mengamati orang yang sedang memupuk tumbuhan? Mengapa tumbuhan perlu dipupuk? Zat apa sajakah yang terdapat dalam pupuk sehingga dapat menyuburkan tumbuhan? Agar mengetahui jawaban dari pertanyaan tersebut, ayo kita pelajari bab ini dengan penuh semangat ya. Dalam bab ini kita akan mempelajari beberapa materi. Yang pertama, partikel dalam benda dan makhluk hidup. Kemudian atom dan partikel penyusunnya, selanjutnya prinsip pembentukan molekul dan ion, dan yang terakhir sifat zat dan hubungannya dengan partikel penyusun dan strukturnya. Yuk langsung saja kita bahas bagian pertama mengenai partikel dalam benda dan makhluk hidup. Apa itu partikel? Partikel adalah bagian terkecil dari suatu materi yang masih mempunyai sifat materi itu. Partikel dapat berbentuk yang pertama atom. Atom adalah bagian terkecil dari suatu unsur yang masih memiliki sifat unsur tersebut. Kemudian, partikel juga dapat berbentuk molekul, yaitu gabungan antara dua atau lebih atom-atom melalui ikatan kimia tertentu. Dan yang terakhir dapat berbentuk ion. Ion adalah atom atau sekelompok atom yang bermuatan listrik. Kita bahas terlebih dahulu mengenai molekul. Molekul dapat tersusun sedemikian rupa sehingga menjadi suatu struktur tertentu. Dalam senyawa, molekul-molekul tertata sedemikian rupa sehingga memberikan sifat-sifat tertentu. Ukuran molekul sangat kecil sehingga tidak dapat diamati dengan mata telanjang dan bahkan tidak dapat diamati dengan mikroskop biasa. Contohnya yang pertama, rambut tersusun dari molekul-molekul yang mengandung unsur karbon, hidrogen, nitrogen, dan sulfur. Kemudian contoh kedua yaitu tulang mengandung kalsium, fosfor, dan oksigen. Kemudian contoh selanjutnya yaitu plastik mempunyai sifat lentur karena memiliki molekul yang struktur rantainya panjang dan terdapat rongga antar rantai molekulnya. Tahukah kalian mengapa benda-benda jika dibakar dapat menghasilkan bau yang berbeda-beda? Ketika benda dibakar akan menyebabkan zat-zat yang terkandung di dalamnya berubah menjadi zat lain. Terbentuknya zat baru tersebut ditandai antara lain oleh warna dan bau yang berbeda. Kemudian, bahwa bahan yang berbeda tersusun oleh zat-zat yang berbeda. Zat-zat yang berbeda mempunyai perbedaan jumlah dan jenis atom penyusun. Sifat-sifat bahan yang berbeda dapat disebabkan oleh perbedaan ikatan atau perbedaan struktur atau susunan molekul-molekul penyusunnya. Kita berlanjut ke bagian selanjutnya yaitu atom dan partikel penyusunnya. Yang pertama yaitu mengenai partikel subatom. Atom tersusun atas partikel-partikel penyusun atom atau partikel subatom, yaitu yang pertama neutron, kemudian elektron, dan proton.
Neutron dan proton membentuk inti atom. Elektron menempati kulit-kulit atom yang ada di sekitar inti atom. Elektron-elektron tersebut bergerak mengelilingi inti dengan kecepatan tinggi membentuk awan elektron. Elektron dan proton merupakan partikel subatom yang mempunyai muatan berlawanan, sedangkan neutron tidak bermuatan. Elektron memiliki muatan negatif, sedangkan proton memiliki muatan positif. Pada atom netral, jumlah proton sama dengan jumlah elektron. Tiap-tiap partikel penyusun subatom tersebut mempunyai massa. Elektron mempunyai massa yang sangat kecil dibandingkan dengan massa proton dan neutron. Massa atom akan terpusat pada inti atom saja atau ditentukan oleh jumlah proton dan jumlah neutronnya. Bagaimana teori perkembangan atom? Yang pertama yaitu ilmuwan John Dalton. Menurut beliau, atom sebagai bola pejal dan merupakan bagian terkecil yang tidak dapat dibagi lagi. Setiap unsur terdiri atas atom-atom yang identik satu sama lain. Atom-atom dari unsur berbeda adalah berbeda. Atom-atom dapat bergabung membentuk molekul. Ilmuwan yang kedua yaitu Joseph John Thomson. Menurut beliau, atom merupakan bola bermuatan positif dan di tempat-tempat tertentu terdapat elektron-elektron yang bermuatan negatif, seperti kismis dalam roti. Ilmuwan yang ketiga yaitu Ernest Rutherford. Menurut beliau, atom berbentuk bola yang di tengah-tengahnya terdapat inti atom yang merupakan pusat muatan positif dan pusat massa, sedangkan elektron-elektron bergerak berputar mengelilingi inti atom. Kemudian ilmuwan Niels Bohr. Menurut beliau, atom terdiri atas inti atom yang menjadi pusat massa atom dan pusat muatan positif, sedangkan elektron bergerak mengelilingi inti atom pada lintasan tertentu atau disebut orbit yang disebut kulit atom. Selama elektron bergerak mengelilingi inti pada orbitnya, elektron tidak memancarkan atau kehilangan energi. Teori yang terakhir yaitu teori modern atau mekanika gelombang. Atom tersusun atas partikel subatom yaitu neutron, proton, dan elektron. Neutron dan proton membentuk inti yang padat disebut nukleus atau inti atom. Elektron bergerak di sekeliling inti dengan kecepatan hampir seperti kecepatan cahaya dan membentuk awan elektron yang disebut orbital. Pada awan elektron tersebut, posisi elektron tidak dapat ditentukan. Selanjutnya kita bahas mengenai nomor atom dan nomor massa. Apa itu unsur? Unsur merupakan zat murni yang tidak dapat diubah lagi menjadi zat lain dengan reaksi kimia, seperti emas, besi, perak, oksigen, dan masih banyak yang lain. Saat ini ada sekitar 105 unsur yang ditemukan di alam. Semua atom dalam suatu unsur yang sama memiliki jumlah proton yang sama di dalam intinya. Jumlah proton ini unik untuk setiap unsur dan dijadikan sebagai dasar nomor atom. Sementara nomor massa suatu atom ditentukan oleh jumlah neutron dan proton. Atom yang satu berbeda dengan atom yang lain karena mempunyai jumlah elektron, proton, dan neutron yang berbeda.
Jika dua atom mempunyai massa atom berbeda, maka jari-jari kedua atom itu berbeda pula. Atom-atom dari unsur yang berbeda memiliki jumlah partikel subatom yang berbeda. Hubungan antara nomor atom, nomor massa, dan jumlah neutron dalam suatu atom yang netral atau tidak bermuatan dapat dituliskan dengan persamaan sebagai berikut. Nomor atom sama dengan jumlah proton sama dengan jumlah elektron. Nomor massa sama dengan jumlah proton ditambah jumlah neutron. Setiap unsur dituliskan dengan lambang unsur. Pada penulisan lambang unsur, nomor atom ditulis sebagai subskrip atau turun di kiri lambang unsur, sedangkan nomor massa ditulis sebagai superskrip atau naik di kiri atas lambang unsur, seperti sebagaimana yang berikut ini. X adalah lambang unsur, A adalah nomor massa, dan Z adalah nomor atom. Contohnya untuk unsur litium Li yang mempunyai nomor atom 3 dan nomor massa 7, penulisannya adalah seperti berikut: Li 7 dan 3. Nah, bagaimana anak-anak penjelasan yang telah Ibu paparkan tadi? Agar kamu dapat lebih memahami penulisan lambang atom, menentukan nomor massa, jumlah proton, serta jumlah elektronnya, lengkapi tabel 8.4 pada buku kalian ya. Perhatikan contoh di atas tabel periodik pada lampiran buku kalian untuk menentukan jumlah proton, neutron, dan elektron serta nomor massa suatu atom. Terima kasih untuk perhatian kalian. Silahkan kerjakan tugasnya dengan penuh semangat ya. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.